Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Unpad mata kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Saya Rafanda Rojat dalam kesempatan ini akan memaparkan pokok bahasan Pancasila sebagai sistem etika. Tujuan dari bahasan ini adalah supaya mahasiswa mampu mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya teman-teman mahasiswa telah mengetahui bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pada kesempatan ini akan diterangkan lebih lanjut mengenai seperti diperlihatkan pada bagian berikut ini. Konsep Pancasila sebagai etika, sebagai landasan moral bagi masyarakat untuk mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara bahasa, etika berasal dari Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Kemudian pada umumnya etika dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Kemudian etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik dan buruk, kemudian nilai sebagai standar fundamental diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan etis atau tidak. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Terdapat 5 nilai yang terkandung dalam etika Pancasila, yaitu 1. Spiritual, 2. Humanis, 3. Solidaritas, 4. Menghargai orang lain, dan 5. Peduli. Terdapat aliran etika yang secara garis besar dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah etika keutamaan dengan orientasi keutamaan atau kebijakan. Keutamaan atau kebijakan dengan watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Pada etika keutamaan, moralitas yang didasarkan pada agama yang kebanyakan menganutnya. Yang kedua, aliran teleologis dengan orientasi konsekuensi atau akibat dengan watak nilai, yaitu kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran teleologis berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Yang ketiga, aliran deontologis dengan orientasi kewajiban atau keharusan dengan watak nilai, yaitu kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Pandangan etika deontologis yang mementingkan kewajibannya seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika karena sebagai jawaban permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, dan kurangnya kesadaran membayar pajak. Permasalahan ini memerlukan jalan keluar, yaitu penerapan etika Pancasila sebagai tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika yaitu kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya kontribusi dalam pembangunan, korupsi yang merajalela, dan dekadensi moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 5 yang sesuai dengan kelima sila. Pertama, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada moral agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar
pada nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan dalam melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja, deontologi atau tujuan saja, teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan, virtue ethics. Pada kesimpulan pokok bahasan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasi ke dalam tindakan konkret untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Demikian paparan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sampai bertemu lagi di Unpad Live dengan pokok bahasan lain. Terima kasih dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.